Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Matius 7 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Firman Tuhan saya kasih judul selumbar versus balok. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selumbar itu adalah serpihan kayu atau ranting yang kecil yang bisa terbang di bawah angin dan masuk ke dalam mata kita. Saking kecilnya atau karena kecilnya, seringkali kita tidak tahu kalau ada selumbar di mata kita. Pada saat mata kita iritasi atau terasa perih, baru kita sadar dan tahu, oh ternyata ada selumbar atau ada benda asing dalam mata kita. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus membandingkan selumbar dengan balok. Selumbar itu bisa masuk ke dalam mata kita, tetapi balok itu tidak bisa masuk ke dalam mata kita. Suatu perbandingan yang sangat mencolok yang Tuhan gunakan untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya kita melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu sebelum kita melihat keluar, melihat orang lain. Kita koreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi orang lain. Memang manusia itu sangat jago dalam menilai atau mencari kesalahan orang lain. Contoh kecil, para penonton pemain bola. Saat pemain bola melakukan kesalahan kecil, seringkali penonton itu langsung berteriak-teriak dan menyalahkan pemain tersebut. Contoh lain lagi, pada saat ada orang berkumpul, 2-3 orang atau lebih, yang seringkali dilakukan adalah membicarakan kesalahan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Sangat jarang apabila ada orang berkumpul, itu yang dibicarakan adalah kesalahan atau kejelekan sendiri-sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kalau kita ada di antara golongan orang yang suka mencari kesalahan orang lain, berarti kita termasuk orang yang munafik. Saya percaya kita semua tidak ada yang mau dikatakan sebagai orang munafik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah berhenti mencari kesalahan orang lain. Jadilah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita membuka diri, kita membuka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan bekerja, menyingkapkan kesalahan-kesalahan kita, lalu kita memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan, tegur secara empat mata. Jangan diumbar di depan banyak orang. Dan yang terlebih penting, doakan orang tersebut. Karena Tuhan bisa bicara lebih jauh daripada apa yang bisa kita lakukan. Saya pernah membaca sebuah tulisan seperti ini. Jangan suka mencari kesalahan orang timpang dan yang tersandung-sandung sepanjang hidupnya, kecuali kita pernah memakai sepatu yang dikenakannya dan menanggung beban yang ditanggungnya. Karena kita tidak tahu, mungkin dalam sepatunya itu ada paku sehingga melukai kaki. Maksud dari tulisan tersebut adalah janganlah kita menjadi orang yang suka mencari kesalahan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh orang tersebut. Siapa tahu ketika kita berada dalam posisi yang sama, berada dalam keadaan yang sama, kita bisa juga melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, berhenti untuk mencari kesalahan orang lain. Jadilah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita membuka diri untuk Tuhan bekerja dan menyingkapkan
kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita, dan kita terus berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Berhenti melihat selumbar di mata orang lain dan fokuslah untuk mengeluarkan balok yang ada di mata kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.